wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Kita awali dulu dengan membaca doa bersama dipimpin oleh KM-nya Rohan. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hadir semuanya? Hadir. Yang masih ingat belajar tentang aku anak Soleh. Di sini siapa yang ingin bercita-cita menjadi aku anak soleh? Oke, coba sekarang ibu tanya. Jadi anak soleh itu harus seperti apa? Harus taat berbakti pada Allah. Berbakti pada orang tua, berbakti pada Allah. Oke, terus apa lagi? Menghargai sesama manusia. Terus ada lagi? Berarti yang pertama itu kita harus menaati semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalian sekarang sedang menaati perintah Allah, yaitu salah satunya apa? Mencari ilmu. Datang ke sekolah, belajar. Nah, dari hasil belajar ini nanti kalian bisa memanfaatkannya atau dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Kenapa manusia menjadi khalifah di muka bumi? Karena manusia itu diberi kelebihan. Apa kelebihannya? Adanya akal yang membedakan antara manusia dengan hewan. Makanya manusia dikasih perintah atau dikasih amanah berupa menjadi seorang pemimpin di muka bumi. Hiduplah dengan berbagi. Nah, jadi manusia itu di muka bumi ini bukan hidup sendiri-sendiri, tapi manusia itu hidup secara bersama-sama, berkelompok. Jadi kita itu jadi makhluk sosial. Makhluk sosial itu pasti kita membutuhkan, iya, saling membutuhkan dengan bantuan orang lain. Kalau kita meninggal harus diapakan kan? Terus dikafani, terus disolatkan, terus yang terakhir dikubur. Bisa tidak sendiri melakukan hal itu? Tidak. Ya. Hidup lapang dengan berbagi di syariat agama Islam ada yang namanya dengan zakat sebenarnya. Hidup lapang dengan berbagi, kita fokusnya kepada zakat. Di pembelajaran kali ini nanti kalian akan menganalisis konsep dasar mulai dari definisi zakat, jenis-jenis zakat, siapa yang berhak menerima dan membayar dan menerima zakat dengan benar. Kemudian anak-anak dapat memprediksi besaran zakat fitrah dan zakat mal dengan contoh kasus sederhana dan dengan benar juga. Yang ketiga, peserta didik menghubungkan peran zakat dalam mendorong solidaritas dan kepedulian terhadap sesama umat manusia serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Anak-anak di sini ibu punya pertanyaan. Kira-kira kalian tahu tidak mengapa zakat fitrah itu harus dibayar sebelum Idul Fitri dimulai atau dilaksanakan? Terus apa yang terjadi kalau seseorang tidak membayar zakat fitrah? Mengapa zakat fitrah penting untuk membantu orang yang tidak punya banyak uang? Atau bagaimana zakat mal bisa membantu semua orang di masyarakat? Kalau kalian tahu tidak mengapa penting untuk menghitung zakat fitrah dan zakat mal dengan benar sesuai dengan aturan? Apa yang bisa terjadi kalau perhitungan zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal, tidak tepat atau tidak mengikuti aturan? Ini semua nanti akan terjawab di pembelajaran kali ini. Dan nanti kita akan bahas tentang zakat, ada pengertian, syarat, dan ketentuan. Ditambah dengan contoh-contoh kasus sederhana dari zakat fitrah dan zakat mal. Oke, anak-anak, sekarang waktunya ice breaking. Kalian fokus, lihat ke layar. Nah, ini tebak gambar. Sapu tangan. Apakah betul? Sapu tangan. Untuk ice breaking yang ini, coba kalian keluar dari meja.
tapi dengan berpasangan, tapi tidak jauh-jauh. Ya semuanya? Iya iyalah, iya iyalah, senam yang iya iyalah. Kaki kanan ke depan, kaki kiri ke depan, bisa jalan. Senam yang iya iyalah, senam yang iya iyalah. Iya. Gimana anak-anak? Ice breaking-nya seru? Lanjut. Coba kalian di sini mengamati video Isain inspiratif. Apa? Aku harus memberi makan kepada mereka yang Allah sendiri tidak sudi. For every 10 kilograms you burn, Perasaan kalian setelah menonton video inspiratif yang video nomor 1. Ada yang mau mengatakan harus membayar? Dan tadi contohnya siapa? Sahabat. Ya, tetapi Tidak membayar zakat. Akhirnya dilaknat oleh Allah dan ada miskin. ya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya sehingga dia si sahabatnya menjadi miskin. Waktunya kuisis untuk kompetensi awal. Kompetensi awal ini untuk membagi kalian nanti sama ibu dibagi ke dalam 3 kelompok. Ada kelompok pemula, kelompok menengah, dan kelompok mahir. Masuk atas. Nah, anak-anak semuanya? Kita review ini ya. Bandar. Ibu sudah melihat hasil kompetensi awal kalian. Nah, ibu sudah mengelompokkan jadi 3. Yang pertama kelompok 1, kelompok pemula ada Raisa, Naila, Wulan, Dani, dan Rismanto. Kelompok 2 atau kelompok menengah itu ada Najwa, Andin, Aksai, Ansa, dan Nisa. Sedangkan yang kelompok 3, kelompok mahir itu ada kelompoknya Denis, Tania, Rizky, Aldi, dan Regina. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah bergabung dengan kelompoknya? Sudah. Selanjutnya, Ibu akan membagikan permasalahan atau studi kasus yang harus kalian temukan solusinya dengan cara berdiskusi. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan permasalahan yang berbeda-beda. Silakan nanti bagi tugas siapa yang mau mencatat, siapa yang mau mencari dari sumber-sumber yang lain. Nanti Ibu juga akan menampilkan salah satu sumber yang berupa video. Oke, dibaca dulu studi kasusnya, permasalahannya, kemudian kalian cari solusinya, ditulis di tulis hasilnya. Oke. Silakan untuk setiap kelompok untuk memulai bekerja dalam kelompok. Kalian mengumpulkan data boleh dari sumber-sumber yang lain. Oh, yang sudah Ibu bagikan itu tadi ada handphonenya, ada modulnya tentang zakat. Di sini mau menampilkan video atau sumber belajar berupa video. Anak-anak yang soleh dan soleha, maka kalian berbagi. Zakat artinya tumbuh. Jadi zakat ada 2 macam. 1 zakat fitrah, 2 zakat mal. Zakat fitrah, tata cara menunaikan zakat fitrah. Orang yang berhak menerima zakat yaitu ada 8 golongan. Golongan yang paling utama dalam penerimaan zakat yaitu adalah fakir miskin. 2. Zakat mal. Ketentuan orang yang wajib berzakat bukan harta yang wajib dizakatkan harta. Biasanya zakat fitrah dihitung dalam bentuk beras. Kedua, perhitungan zakat mal. Mari anak-anak soleh dan soleha kita simpulkan. Video yang berupa video di dalamnya ada materi zakat. Coba kalian bisa cari dari sumber-sumber yang lain.
Sudah sisi pertama. Sudah selesai semuanya anak-anak? Sudah menemukan solusinya dari permasalahan itu? Sudah. Selanjutnya kita akan mempresentasikan tiap kelompok di depan kelas. Dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah seorang siswa yang mendengar tentang zakat dari Ustadz di sekolahnya. Dia penasaran dan bertanya kepada orang tuanya. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, tak lupa kasih tepuk jempolnya untuk kelompok pemula. Tepuk jempol. Jempol. Bagus. Selanjutnya untuk kelompok 2 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Siti dan teman-temannya di sekolah ditugaskan untuk membuat poster tentang zakat. Mereka perlu mencantumkan informasi tentang jenis zakat dan siapa yang berhak membayar dan menerima zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk jempolnya untuk kelompok 2. Tepuk jempol. Jempol. Bagus. Selanjutnya yang mempresentasikan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mendapat 3 studi kasus. Yang pertama adalah Fahmi adalah seorang pengusaha sukses yang ingin mengeluarkan zakat mal dari harta kekayaannya. Dia sudah memiliki lebih dari 150 juta dan dia tahu bahwa zakat mal yang harus dibayarkan adalah 2,5%. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk jempolnya untuk kelompok 3. Tepuk jempol. Jempol. Bagus. Terima kasih pada anak-anak telah mempresentasikan hasil kerjanya. Selanjutnya yang telah kalian pelajari dari pembelajaran kita hari ini. Mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Punya uang, saya akan membayar zakat, menghitungnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Anak-anak, selanjutnya ada salah satu pertanyaan yang harus kalian jawab, yaitu apa yang telah kalian pelajari dari pembelajaran kita hari ini? Pertanyaan. Tentang bagaimana menghitung zakat mal. Ya, betul. Tadi kita belajar tentang menghitung zakat mal. Apalagi? Tahu siapa yang harus membayar dan menerima zakat. Ya, tahu, lebih mengetahui kepada siapa yang berhak membayar dan berhak menerima zakat dari zakat fitrah ataupun zakat. Nah, apalagi kelompok ini coba. Tahu seberapa pentingnya zakat fitrah dan zakat mal. Begitu. Zakat fitrah dan zakat mal. Terima kasih anak-anak atas kerjasamanya. Kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Untuk selanjutnya Ibu ada pertanyaan terkait refleksi pembelajaran hari ini, yaitu apa yang telah kalian pelajari dari pembelajaran kita hari ini? Coba dari kelompok 3 dulu. Kelompok Mahir. Mengetahui cara menghitung zakat mal dan zakat fitrah. Mengetahui dampak sosial dari zakat yang dibayarkan bagi masyarakat sekitar. Dampaknya.
Mengetahui program pemberdayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Mengetahui contoh program pemberdayaan lain yang dapat didanai oleh zakat. Ketika saya sudah dewasa, saya akan memanfaatkan zakatnya sesuai syariat Islam. Saya akan mengikuti orang tua untuk membayar zakat fitrah dan melihat bagaimana cara melaksanakan zakat fitrah. Ya, bagus. Sekarang coba Ibu ingin tahu dari refleksi dari kelompok 1, kelompok pemula, silakan. Saya akan mengetahui betapa pentingnya zakat bagi kehidupan kita. Kalau saya sudah dewasa, saya akan membayar zakat fitrah sendiri. Saya akan memprediksi besaran zakat fitrah dan zakat mal. Menghubungkan peran zakat dalam mendorong solidaritas dan kesejahteraan masyarakat. Ya. Nanti kalau dewasa akan Membayar zakat fitrah. ya, membayar zakat fitrah sendiri. Kalau bisa membayar zakat fitrah yang berada di lingkungan kita itu boleh, bukan hanya kita membayar zakat fitrah sendiri, tapi boleh membayarkan zakat kepada orang-orang yang memang membutuhkan, kepada keluarga, kepada ayah ibu gitu ya. Good. Kelompok 2, silakan kelompok tengah. Tahu siapa yang harus membayar zakat dan siapa yang berhak menerima zakat. Ya. Tahu bagaimana cara menghitung zakat mal. Tahu seberapa pentingnya zakat mal dari kekayaan. Kan Tina, bagaimana cara menerapkan pengetahuan yang sudah dipelajari hari ini? Pengetahuannya adalah jika saya dewasa, saya akan membayar zakat sesuai syariat Islam dan saya akan membantu masyarakat yang kesusahan. Pada akhirnya yang paling besar dari manfaat berzakat itu kita bisa membantu orang yang kesusahan, orang yang membutuhkan. Seperti video tadi yang di awal ya, ada yang membutuhkan ya tadi, walaupun itu hanya 1 sendok itu sangat berarti untuk orang yang membutuhkan. Jadi intinya kalau kalian nanti sudah dewasa, kalian berlimpahan harta, kalian jangan lupa dengan zakat. Selain kita bertaat kepada Allah atas membayarkan zakat, kalian juga bisa membantu dari hasil zakat kalian kepada orang yang membutuhkan. Jangan lupa cari panitia atau amil zakat yang terpercaya. Ya, kalau di Indonesia itu ada yang dinamakan dengan Baznas. Baznas itu Badan Amil Zakat Nasional. Itu kalau kalian lupa tata cara menghitungnya, kalian tinggal datang saja ke Baznas. Nanti akan diwawancarai harta apa saja yang bisa masuk ke dalam zakat. Itu ya anak-anak. Coba kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Baca dulu semuanya. Zakat adalah rukun Islam yang wajib bagi muslim yang memenuhi syarat tertentu. Terdapat 2 jenis utama zakat. Zakat fitrah yang dibayarkan menjelang Idul Fitri. Zakat mal yang diambil atas dasar keterima dan penghasilan. Zakat dibayar oleh mereka yang mencapai nisab atau menerima harta dan haul masih satu dari jalan golongan, termasuk fakir miskin dan orang-orang yang berkebutuhan. Zakat tidak hanya membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga membersihkan harta pemberian dan membuat solidaritas masyarakat. Asesmen formatif. Keluarkan HP-nya, handphonenya. Ini sebagai asesmen Ibu menguji kalian sampai mana pemahaman kalian atas zakat fitrah dan zakat mal.
Mana Bu? Puisis masuk ke puisis. Satu, 5, 8, 7, 6. Ya, kalau tidak tinggal skip barcode yang paling sini. Sudah banyak yang paham akan zakat fitrah dan zakat mal pembelajaran ini. Tapi masih ada juga yang belum. Ya, informatif untuk perbaikan. Ini untuk yang masih di bawah KKM, bawah KTP-nya. Tadi ada beberapa yang masih belum sampai di KTP-nya. Nanti kita akan membuat bimbingan khusus yaitu untuk memperdalam lagi pemahaman materi yang belum dikuasai ya. Nanti ada beberapa, nanti ibu akan hubungi kalian setelah pembelajaran ya, untuk anak-anak yang sudah mencapai di atas KKM. Nah ini bentuknya adalah pengayaan, yaitu berupa nanti ada proyek kecil juga yang berkaitan dengan materi. Nanti kalian akan ibu kasih topik lanjutannya dari tentang materi zakat mal dan zakat fitrah ini. Jadi ibu akan kasih beberapa contoh topik ataupun bacaan yang harus kalian baca sebagai topik lanjutan dari materi zakat ini. Terakhir ibu akan menanyai kalian mengapa zakat fitrah diwajibkan bagi setiap muslim sebelum hari raya Idul Fitri. Ya, pertama akan membantu orang yang membutuhkan. Ada satu lagi, setelah mempelajari zakat mal, apa yang bisa kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu orang lain? Bahkan jika kamu belum wajib berzakat, ya, tetap membantu walaupun belum wajib zakat. Tetap membantu. Tadi kata ibu bilang membantu tidak hanya tetapi bisa dengan tenaga. Untuk penugasan ini untuk semuanya. Nah, coba tadi jawaban pertanyaan yang ibu berikan tadi, coba kalian nanti tulis di buku tulis ya. Ataupun nanti ibu akan berikan link pada di grup kelas, atau ibu akan berikan link, nanti kalian mengisinya di link tersebut terkait refleksi pembelajaran kita hari ini. Terkait ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan pembelajaran kita kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama pembelajaran ini ada kata-kata yang tidak enak di hati kalian. Jumpa lagi di lain kesempatan di minggu depan. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.